Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, jadi pembukaan saya, pertama saya bukan pakar ya, itu salah itu bukan pakar. Jadi ini sekedar sharing aja sebenarnya di sini ya. Jadi pertama saya mau bilang investasi itu adalah usaha untuk mendapatkan profit ya, untuk mendapatkan profit dan meminimalkan risiko. Itu aja. Jadi kalau invest itu apa tujuannya itu? Tujuannya ya profit gitu. Nah, jadi jangan lupa gitu ya, jangan sampai lupa kalau udah profit ya diambil profitnya, jangan dibiarin gitu aja. Kalau kata temen tuh kalau dibiarin bisa dimakan kalong tuh profitnya. Oke, sedikit cerita pengalaman ya. Jadi saya dulu investasi itu awal di pasar modal tuh melalui reksadana tahun 2008 atau sekitar udah 12 tahun ya, 12 tahun yang lalu. Terus saya baru mulai investasi langsung saham di Bursa Efek Indonesia itu dari tahun 2014. Terus di Bursa Hong Kong, New York Stock Exchange atau Nasdaq itu dari 2017. Kemudian saya mulai investasi IPO di Bursa Efek Indonesia itu sejak 2017. Lalu baru investasi IPO di Nasdaq itu baru di 2019. Jadi ini profil saya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita berinvestasi melalui pasar modal? Jadi yang pertama itu karena investasi di pasar modal itu liquid. Ya. Jadi liquid itu artinya kalau kita investasi misalnya katakanlah properti, gitu ya. Kalau properti itu nggak liquid. Jadi kalau kita misalnya butuh dana secepatnya 1 hari atau 2 hari itu kita nggak bisa dapatkan hasil investasi kita secepat yang kita mau gitu. Misalnya kalau deposito itu kan ada jangkanya, ada 6 bulan, 1 tahun, nah kita baru bisa cairkan. Nah kalau saham atau reksadana itu begitu kita butuhkan dalam 2 hari itu udah ada dananya di rekening kita. Itu yang pertama liquid. Yang kedua compound interest. Nah, compound interest ini adalah bisa dicari di di Wikipedia ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu interest on interest, jadi bunga berbunga ya. Interest on interest. Jadi hasil dari investasi itu kita kita investasikan kembali. Jadi interest on interest. Jadi kalau bahasa saya sih keuntungan kita tuh digulung gitu ya, supaya keuntungannya bisa lebih besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya hak untuk mendapatkan dividen. Ya. Jadi dividen itu seperti bonus perusahaan gitu. Jadi kalau perusahaan itu mendapatkan keuntungan dan disetujui oleh semua pemegang saham melalui ROPS, nah itu dividen kita punya hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan porsi yang kita punya di situ ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, investasi di pasar modal itu pilihannya banyak gitu. Mulai dari yang resikonya nol ya, hampir nggak ada itu, sampai yang resikonya tinggi. Nanti saya jelaskan apa maksudnya resiko nol itu. Next. Jadi ini produk-produk yang ada di pasar modal ya. Jadi di pasar modal itu ada saham, ada obligasi. Ya, obligasi itu bond atau surat hutang. Nah, terus ada reksadana. Nah, kalau reksadana ini produk yang dikelola oleh manajer investasi. Gitu. Nah, portofolionya itu bisa berupa saham maupun obligasi. Nah, jadi saya terangkan dulu ini di saham. Saham itu ada 2. Ya, yang primary
sama secondary. Jadi kalau primary ini saham pada saat pertama kali listing. Jadi pada saat pertama kali listing. Jadi pada saat pertama kali ada di pasar modal. Ya, saham itu baru diperdagangkan. Nah, setelah listing di pasar modal, nah ini nanti akan diperjualbelikan di secondary market. Di secondary market ini. Di secondary market diperjualbelikan setelah IPO. Ya, setelah IPO tadi. Lalu kalau obligasi itu ada dua juga. Jadi obligasi yang dikeluarkan oleh negara, misalnya kalau pernah dengar ORI ya, ORI itu obligasi retail Indonesia. Nah ini kita bisa juga ikut di sini ORI. Kemudian obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah kalau obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ini biasanya nilainya besar ya, dan biasanya hanya institusi-institusi aja yang ditawarkan karena itu apa namanya jumlah pembiayaannya cukup besar ya. Jadi retail tuh agak biasanya jarang lah main di obligasi ini. Kalau retail ya ini apa ORI ya kalau nggak salah, terus ada batasan sekitar 25 juta kalau nggak salah. Atau mungkin 10 juta ya sekarang. Mungkin saya juga nggak pernah main di sini ya di ORI. Mungkin ada yang lebih tahu tentang ORI. Kemudian reksadana. Nah, ini reksadana itu atau kalau bahasa Inggrisnya mutual fund. Ya. Jadi dana bersama. Kalau di bahasa Indonesia kan itu dana bersama. Jadi dana bersama yang dikelola oleh manajer investasi ya, dengan melakukan manage portofolionya. Nah, ini ada empat produk. Ada 4 produk, ada 4 jenis produk lah ya, jenis produk reksadana. Yang pertama itu reksadana pasar uang, atau kalau bahasa Inggrisnya money market. Nah ini underlyingnya ini di obligasi atau di deposito. Nah di deposito. Nah ini saya bilang ini resikonya kecil, bahkan bisa dikatakan nol lah ya. Nah, itu cuman returnnya nggak terlalu besar ya, itu kalau saya pernah lihat itu sekitar 7% setahun gitu ya, 7% 8%. Nah, hampir mirip sama deposito, cuma bedanya kalau deposito itu kan ada jangka waktunya ya, ada 6 bulan, 1 tahun. Nah, bedanya terus ada pajak juga kalau deposito itu. Nah, kalau reksadana itu nggak ada belum ada pajak. Kemudian kita bisa cairkan kapanpun kita mau. Nah, ini salah satu yang menarik juga ini reksadana money market. Kalau mau main aman ya. Terus yang kedua reksadana pendapatan tetap atau dalam bahasa Inggrisnya ini fixed income. Fixed income itu dia underlyingnya ini obligasi atau bond tadi, surat utang, obligasi atau bond. Nah ini resikonya termasuknya masih rendah, returnnya medium. Kemudian yang ketiga reksadana saham. Nah ini yang jelas reksadana saham artinya ya portofolionya sebagian besar saham. Ya, nah kalau saham ini resikonya tinggi, resiko tinggi, cuman ada peluang untuk return yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya ya, daripada pendapatan tetap atau pasar uang. Cuman jangan lupa itu dua mata sisi ya. Kalau risiko itu ada, kalau koin itu ada sisi satu keuntungan, sisi di bawahnya itu bisa loss yang tinggi juga gitu. Itu yang jangan lupa itu ya. Kemudian yang keempat, ini saya minimize dulu nih. Reksadana campuran ya. Kalau reksadana campuran itu artinya mix antara portofolionya mix antara saham dan obligasi. Jadi misalnya 50% saham, 50% obligasi. Nah, ini resikonya jadi sedikit turun karena dia mix ya antara saham yang lebih berisiko dengan obligasi yang resikonya lebih rendah. Itu produk-produk yang ada di pasar modal. Nah, sebelum saya menjelaskan siapa pemain di pasar modal,
Dan bagaimana sistem di reksadana ya, saya coba terangkan saya terangkan sekilas ya institusi di pasar modal ya. Yang pertama itu ada OJK ya. OJK ini sebagai regulator ya, yang pemerintah lah ya, OJK regulator. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini yang mengatur kegiatan operation daily operation dari bursa ya. Jadi, anggota Bursa Efek Indonesia itu ya sekuritas anggotanya sekuritas yang punya wakil di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekuritas itu apa? Sekuritas itu kalau bahasa lainnya broker. Broker itu ya perantara. Gitu. Jadi kalau kita mau jual beli saham atau obligasi di pasar modal, kita harus melalui sekuritas. Jadi dia brokernya sekuritas ini. Kemudian ada underwriter. Nah, kalau underwriter itu adalah sekuritas yang mempunyai izin sebagai penjamin emisi IPO ya. Jadi nggak semua sekuritas itu bisa sebagai penjamin emisi IPO ini. Nah, underwriter nanti saya jelaskan lah underwriter di slide berikutnya ya. Kemudian ada Biro Administrasi Efek. Nah, ini Biro Administrasi ini institusi yang melakukan pencatatan efek pertama kali terutama saat IPO ya, saat IPO Biro Administrasi Efek. Kemudian ada investor. Nah, investor ini bisa investor institusi ya maupun perorangan. Ya, misalkan kalau institusi ada investment institusi. Misalnya kalau yang di luar negeri mungkin pernah dengar ya JP Morgan atau mungkin JP Morgan udah terkenal ya, Morgan Stanley, Credit Suisse dan lain-lain. Kemudian ada manajer investasi tadi yang mengelola reksadana. Ya, manajer investasi yang mengelola reksadana. Kemudian ada dana pensiun ya. Dana pensiun ini yang lagi hangat ini kan misalnya Jiwasraya gitu ya. Jiwasraya atau Jam Sostek, Allianz, Prudential ya. Kemudian dan lain-lain ya. Kemudian retail atau perseorangan. Nah, sekarang kita coba mapping ya. Kita mapping. Jadi pertama kali itu kita harus tahu siapa yang pemain di pasar modal itu untuk kita punya helicopter view gitu loh. Siapa pemain di pasar modal itu. Jadi gini, saya coba jelaskan mulai saham itu sampai di pasar modal ya. Jadi pertama itu suatu perusahaan jika ingin mendaftarkan perusahaannya atau mendapatkan modal dari pasar modal, maka dia akan melakukan IPO. IPO itu Initial Public Offering. Jadi offering pertama kali perusahaan itu di pasar modal ya. Nah, ini bisa dilihat di kiri. Kita sebut primary stock atau primary market ya. Jadi pasar pertama kali di pasar modal. Nah, IPO ini akan di manage atau dijamin oleh underwriter. Tadi underwriter itu tadi sekuritas yang menjamin emisi IPO. Jadi dia yang akan menjamin proses IPO itu sampai berlangsung dan di listing atau terdaftar di pasar modal ya. Underwriter ini bertanggung jawab terhadap proses IPO sebuah perusahaan ya. Nah, underwriter atau sekuritas yang sebagai penjamin emisi IPO tadi itu akan menawarkan sebagian IPO tadi, sebagian kepemilikan perusahaan tadi yang mau IPO itu kepada investor.
ya kepada investor. Investor itu tadi bisa institusi, bisa perseorangan ya. Nah, kemudian lalu akan listing ya. Nah, listing ini pertama kali saham itu diperdagangkan di pasar modal ya. Saham perusahaan tadi diperdagangkan di pasar modal dengan harga yang sudah ditetapkan oleh underwriter ya, berdasarkan valuasi perusahaan tersebut ya. Nah, makanya kalau saya bilang maka saya bilang bandar-bandar itu bahasa ini aja ya, bahasa lapangan lah ya. Nah, ini salah satu bandar itu yang kita harus mengerti. Di sini ada underwriter. Ada underwriter dan ada investor ya. Investor terutama investor institusi ya. Investor institusi, investor besar ya di situ. Nah, nanti kalau kalau ada pertanyaan silakan ya, apa maksudnya bandar itu ya. Itu penting sekali ya, karena untuk mengetahui siapa pemain di pasar modal itu, jadi kita bisa mapping gitu ya. Kemudian setelah listing nanti setelah listing atau terdaftar di pasar modal, nah ini nanti diperjualbelikan, saham tersebut diperjualbelikan sejak hari pertama. Nah, itu yang disebut sebagai secondary market. Nah, tadi yang saham tadi IPO tadi diperdagangkan di pasar modal, terjadi secondary market. Nah, ini diperjualbelikan saham tadi oleh institusi institusi investasi. Kemudian ada manajer investasi, fund manager investasi yang tadi yang mengelola reksadana tadi. Kemudian dana pensiun, ya tadi seperti Jam Sostek atau Jiwasraya tadi ya, bisa melakukan jual beli saham di sini, atau dia bisa juga melalui manajer investasi. Jadi dananya dikelola oleh manajer investasi. Kemudian ada juga retail ya, retail di sini perseorangan. Nah, kalau misalnya kita berinvestasi di saham, posisi kita ada di sini. Oke. Kemudian sekarang saya mau jelaskan bagaimana sistem yang ada di reksadana atau mutual fund ya. Jadi mutual fund itu tadi dana bersama ya, dana bersama yang dikumpulkan ya oleh masyarakat ya, kemudian yang dikelola oleh manajer investasi atau fund manager. Ini fund manager investasi itu yang mengelola reksadana tersebut. Kemudian ditawarkan kepada investor atau kepada investor baik perseorangan maupun institusi. Ditawarkan produk tersebut. Nah, ini bisa diperjualbelikan reksadana tersebut dan bisa dicairkan dan dalam waktu 2 hari itu, atau 2 hari enggak 2 hari lah ya, mungkin sekitar paling lama 1 minggu lah, 5 hari kerja itu dana kita sudah kita bisa peroleh gitu ya dari hasil penjualan reksadana. Nah, kemudian ada bank custodian. Nah, bank custodian ini adalah bank yang ditunjuk oleh manajer investasi untuk menyimpan dana sementara dari investor. Jadi dana investor itu nggak langsung dibawa rekening fund manager. Jadi ada bank custodian. Nah, ini fungsinya supaya untuk proteksi ya, dana kita itu tidak disalahgunakan oleh fund manager. Nah, ini pernah kasus kejadian dana kelolaan investor dikelola atau dicuri lah kata kasarnya dana tersebut dari dana investor ya, diselewengkan lah ya dana investor tersebut. Nah, sekarang nggak bisa seperti itu karena fund manager itu harus melalui bank custodian untuk melakukan mengambil dana untuk jual beli saham atau
obligasi atau bond atau surat hutang tadi. Oke, mungkin gitu dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan sesi berikutnya? Kalau nggak ada, bisa saya lanjut atau gimana, Ton? Ya Mas, ini ada pertanyaan nih dari Mas Roni. Oh gitu, ya silakan. Investor ini harus institusi atau enggak Mas dalam kaitannya sama IPO? Oke, siap, makasih. Ya, oke, di sini ya. Jadi untuk IPO itu jadi gini, kalau perusahaan itu misalnya melakukan IPO itu sebagai langkah strategik perusahaan tersebut ya. Nah, biasanya itu banyak investor-investor institusi ya yang tertarik untuk membeli saat IPO ya, saat sebelum listing ya, sebelum terdaftar. Jadi prosesnya itu ada namanya, kalau di IPO itu ada proses book building ya. Book building itu artinya dia punya range, misalnya dari range harganya misalnya 1.000 sampai 1.500 ditawarkan nih. Siapa yang mau gitu ya, ditawarkan nih sama underwriter nih. Sama underwriter ditawarkan 1.000 sampai 1.500. Nah, nanti ditawarkan ternyata peminatnya banyak ya, peminatnya banyak karena peminatnya banyak itu. Nah, si underwriter itu yang membagikan yang membagikan shares ke investor. Investor ini bisa institusi maupun perorangan ya. Kalau itu sahamnya tadi misalnya yang strategik gitu ya, yaitu kemungkinan lembar sahamnya akan dijaga gitu ya oleh si underwriter ini. Jadi nggak dibagikan ke banyak orang gitu ya, barangnya tadi, sahamnya tadi. Misalnya saham, misalnya IPO ya, saham yang di IPO kan misalnya 20% shares gitu ya. 20% tuh misalnya taruhlah totalnya 1 juta. 1 juta lembar saham, perusahaan itu mengeluarkan lembar sahamnya. Jadi artinya hanya 200.000 lembar aja yang di IPO-kan, yang ada diperjualbelikan nanti di pasar modal. Nah, yang 200.000 itu nanti yang akan membagikan berapa bagian yang 200.000 itu ya ke investor itu, misalnya ke investor A misalnya kamu dikasih 50.000, yang investor B kasih 10.000 gitu ya. Nah, biasanya kalau pengalaman saya itu kalau misalnya saham IPO yang bagus itu biasanya pembagiannya itu sangat kecil kita dapatkan gitu. Nah, jadi gitu, Ton. Ya. Nah, Ada ini tadi aku yang nanya sih kan. Iya, gimana, Ron? Ya itu tadi sih pertanyaan sih. Tadi soalnya Mas Bro bilang kan institusi investor ini dalam kaitannya institusi, tapi ternyata bisa personal juga ya. Bisa. Dan itu jadi, ada syaratnya. Kalau ada ya, jadi gini, kita bisa ikut di sini kalau pengalaman saya. Kalau kita mau ikut di awal, misalnya book building, ya pada saat book building, jadi ada dua, Ron. Jadi ada dua fase ya. Itu untuk proses IPO itu ada book building, ada satu lagi apa yang udah agak lama nih. Ada book building, ada satunya lagi penjataan tetap lah, kalau bahasa Indonesia itu penjataan tetap. Jadi kalau book building kan tadi masih range gitu ya. Nah, itu biasanya kita udah jadi anggota sekuritas yang menjadi underwriter, yang menjadi underwriter, yang jadi penjamin emisi IPO-nya itu. Misalnya UUB gitu ya. Saya jadi saya ikut punya akun di UUB. Nah, itu biasanya ditawarkan tuh, Pak mau nggak Pak, ini ada IPO nih Pak, harganya segini gitu ya. Bapak mau pesan berapa gitu ya. Bapak mau pesan berapa misalnya. Ya saya kalau dulu sih suka bebas-bebas aja gitu ya. Saya pesan 1 juta lembar gitu. Nanti dikasihkan enggak segitu gitu ya. Dikasih cuman berapanya. Tapi
lama-kelamaan itu si underwriter nggak mau juga seperti itu. Jadi harus tergantung seberapa besar dana dana liquid yang ada di akun kita gitu ya. Misalnya kita ada 100 juta, ya kita mesen maksimum hanya 100 juta rupiah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ini underwriter-nya ini baik gitu ya, bisa dikasih itu tapi gini, jadi ini juga serba salah gitu ya. Kalau kita dikasih banyak barang atau banyak lembar gitu, nah kita deg-degan juga gitu kan. Nah ini kalau dikasih banyak gini ada apa gitu kan? Nah, jangan-jangan nanti dihancurin harganya gitu ya. Itu yang bisa ketakutan investor di IPO gitu. Kalau kita dikasih banyak barang, nah kita jadi deg-degan gitu. Padahal ya saya pernah itu satu hari pada saat listing itu saya dapat gain itu 28 juta itu. Jadi karena pernah dikasih 100 juta itu juga saya ingat itu waktu masih sama Ikok. Waktu tinggal sama Ikok itu saya sampai sakit perut. Jadi ya alhamdulillah sih ya kejual gitu ya. Dalam satu hari itu bisa langsung dijual gitu. Gitu Ron. Okay. Ya. Jadi ada pertanyaan. Oke, Mas. Jadi udah jelas nggak itu tadi? Ya, oke. Ya, Nah, jadi investor itu bisa perorangan, bisa institusi gitu ya. Tergantung nanti underwriter-nya nanti yang membagikan itu, Ron. Ya, jadi kalau dibilang bandar itu antara underwriter dengan investor ini ya? Ya, udah pinter Ron nih. Betul Ron. Oke. Ya. Jadi yang punya jumlah saham yang paling yang punya jumlah lembar saham yang banyak, yang megang, nah itulah bandarnya gitu. Gitu Ron. Iya. Ngerti ya? Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Huda. Kalau nggak salah, sekarang kan ada reksadana syariah ya. Itu bedanya apa dengan reksadana biasa? Oke, siap. Ini kayaknya yang cocok sih jawab Tony sebenarnya. Jadi ya bisa saya jawab ya. Jadi gini, Mas Huda. Jadi kalau reksadana syariah dari namanya aja udah syariah ya. Artinya dia hanya boleh melakukan investasi saham itu yang saham yang sudah mendapatkan label syariah gitu ya, bahwa saham itu sudah dievaluasi sama ada lembaga ininya ya salah satunya Pak Maruf Amin itu juga itu sebagai Dewan Syariah ya, Dewan Syariah Nasional kalau salah. Nah, itu yang menetapkan tuh saham-saham mana, perusahaan-perusahaan mana aja yang bisa dikategorikan syariah. Misalnya bank itu hampir semua bank tuh nggak bisa dikatakan syariah. Belum ada ya, setahu saya ya, bank-bank yang ada di bursa modal itu belum ada yang masuk ke dalam saham syariah. Bank itu masih belum. Terus paling BTPS, mining BTPS. Apa Bank tuh? Tabungan Pensiun Syariah. Oh iya, itu udah ya. Udah masuk. Ya. Kalau udah masuk, udah ada listnya tuh setahu saya Ton ya. Itu list yang saham-saham mana yang syariah itu ada menurut Dewan Syariah Nasional ya kalau salah ya Ton ya. Iya. Jadi portofolionya itu aja Mas Huda. Jadi portofolionya itu harus yang syariah gitu. Itu aja bedanya. Jadi prinsip kerjanya atau mekanismenya sama lah ya sama yang sama. Dia hanya boleh memanage portofolionya itu ya saham-saham yang syariah, nggak boleh yang di luar syariah. Misalkan perusahaan bir dibeli itu nggak boleh. Oke. Gitu. Oke. Atau mungkin Tony mau nambahin Ton? Sebenarnya generalnya sama ya Mas ya. Yang udah dapat kan ada lembaga tersendiri yang mengakreditasi syariah, saham-saham mana yang syariah, saham-saham mana yang enggak syariah. Ya, intinya sama sih seperti itu. Iya. Di bursa saham juga kalau misalnya kita sekarang juga udah ada bursa saham rekening saham syariah dan rekening saham non syariah. Kalau kita punya rekening saham syariah biasanya untuk
yang saham-saham yang bukan syariah kita nggak bisa beli, dan kita nggak bisa margin juga kan, margin trading juga nggak boleh. Ya, paling itu aja. Iya. Kita lanjut ada ya, lagi Mas, Ton? Lanjut ya. Nanti Masih banyak sebenarnya nih. Ya. Ya oke, saya lanjutkan.